Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertemuan kali ini saya ditugaskan untuk mewawancari Saka Pamong di salah satu Saka. Kan Saka itu ada 11 macam, yaitu Saka Bayangkara, Dirgantara, terus Saka apa lagi? Saka Bahari ada. Saka Bahari, Saka Wira Sartika gitu, dan lain-lain lah. Intinya ada 11 Saka. Terus juga ada Saka yang baru sekarang tentang kewirausahaan atau kerajinan-kerajinan seperti itu. Jadi kakak yang di sebelah saya ini sebagai Saka Bahari dulu ya. Sampai sekarang ya. Oke, silahkan kakak bisa diceritakan dulu tentang persakaan di pramukanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriatus Solihah. Saya salah satu anggota pramuka pada zamannya pada tahun 2013-an lah, 2012-2013. Nah, di situ saya pernah memiliki pengalaman di bidang kepramukaan. Nah, salah satunya saya memilih Saka Bahari karena pas kebetulan pondok pesantren yang saya tempati itu menganut sakanya itu Saka Bahari, karena kami itu berkontribusi atau berhubungan Pak dengan yang namanya TNI Angkatan Laut waktu itu, sehingga saya waktu itu zamannya itu menggunakan KRI Surabaya ya, itu Pelantara 2. Kalau misalnya mungkin kakak-kakak pembina pernah, kami adalah anggota dari Pelantara 2 yang pernah menjelajah gitu dari Surabaya, kemudian sampai ke Bali dan NTB, kemudian kami balik lagi. Itu menggunakan kapal perang KRI Surabaya. Nah, di situ kami mempelajari atau memiliki pengalaman yang sampai sekarang saya berikan kepada para adik-adik pembina saya, itu tentang yang namanya Saka Bahari. Sebenarnya dari 11 Saka itu masing-masing memiliki keunggulan masing-masing dan memiliki spesifiknya masing-masing. Nah, salah satunya adalah Saka Bahari. Saka Bahari ini dia kepramukaan yang mendasar itu di dasar Dharma Pramuka yang kedua ya Kak ya. Yang pertama itu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, itu yang kedua itu cinta alam. Nah, cinta alam ini kalau di Saka Bahari ini lebih difokuskan kepada yang namanya perairan dan kelautan. Jadi pembelajarannya atau pembinaannya itu fokus kepada perairan dan kelautan, dimana bagaimana caranya mengelola perairan itu dengan baik, bagaimana caranya kita melindungi satwa-satwa yang ada di perairan, bagaimana caranya melestarikan alam yang ada di perairan, kemudian bagaimana jangan sampai ya kakak ya, kita ini punya sumber daya laut yang besar. Di Indonesia ini sumber daya lautnya besar sekali kan. Baik itu dari sumber daya alamnya, pembuatan garam itu dari laut, kemudian bahan pangan kita, protein hewani itu dari laut, yaitu ikan-ikan laut. Banyak sekali pencemaran-pencemaran yang dilakukan oknum-oknum tertentu yang itu membahayakan spesies-spesies yang ada di laut kan. Sehingga kami Saka Bahari ini ingin mengajak adik-adik, mengajak teman-teman sekalian itu untuk melindungi yang ada di laut, melestarikan apapun yang ada di laut. Begitu. Isinya sebenarnya tentang apa itu laut, kemudian bagaimana caranya melestarikan laut. Jangan sampai kita menjadi salah satu oknum yang menyepelekan membuang sampah di laut. Karena mungkin cuma 1-2 ya Kak yang kita membuang sampah di laut, tapi itu adalah berdampak besar apabila semua orang tidak memiliki kesadaran terhadap pentingnya menjaga laut kita. Sehingga makanya banyak sekali zaman sekarang ini laut kita itu dieksploitasi oleh negara-negara lain. Karena apa? Karena kita tidak tahu teritorial laut kita seperti apa. Nah, pada pramukaan di Saka Bahari ini kita bukan hanya untuk tahu di dalam laut itu ada apa, tapi kita tahu kedalaman lautnya seberapa. Teritorial laut itu wilayah-wilayahnya itu seberapa. Nah, itu begitu. Jadi lebih kami difokuskan itu kepada perairan dan kelautan. Sehingga untuk melestarikan itu kami lebih difokuskan di situ. Tapi tetap saja yang namanya pramuka
tidak ada bedanya. Semuanya ketika kita sudah berkumpul dalam satu pertemuan gitu, saka itu sudah hilang, Kak. Kenapa saka itu sudah hilang? Karena saka itu hanya prioritas pada pas anggota-anggotanya. Tapi ketika sudah kumpul semuanya, saka itu tiba-tiba menghilang karena membaur kita. Membaurnya kenapa? Ya cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Jadi tidak ada yang bedakan. Alam kita di hutan pun kita harus melindungi, di tanah juga kita melindungi, di perairan juga kita melindungi. Semuanya itu kita diarahkan untuk melestarikan alam kita. Kita diarahkan untuk memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga alam kita. Seperti itu, Kak. Mungkin ada yang tanyakan lagi seputar kelautan? Sudah ya, cukup karena durasinya sudah mau habis. Iya. Nanti kalau misalnya ini banyak, Kak, sebenarnya dari teritorial laut, kemudian dari kedalaman laut, banyak ikan-ikannya, ikan apa Gimana saja. cara nguras laut ya? Kalau nguras laut mohon maaf ya, bukan Karena bagian kita. Lautnya udah warna coklat kopi. Iya. Seperti baju pramuka. Oke, segitu aja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti nextnya bakal wawancarai ada pamong berikutnya di Saka selanjutnya. Oke, terima kasih.